Selanjutnya yaitu hormon sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk yang pertama menghambat dominansi apikal yang dilakukan oleh auksin. Menghambat dominansi apikal berarti menghambat pertumbuhan pucuk atas. Tuh, fungsi hormon auksin. Lalu yang kedua memengaruhi pembelahan sel. Yang ketiga menghambat proses penuaan daun. Yang keempat menghambat pengguguran daun, bunga, dan buah atau sebagai anti-agingnya tumbuhan dengan hormon sitokinin. Yang kelima mengatur pertumbuhan daun dan pucuk. Itu fungsi dari hormon sitokinin sebagai anti-agingnya tumbuhan, anti penuaan dini pada tumbuhan dengan menggunakan hormon sitokinin. Selanjutnya mendorong pertumbuhan tunas lateral atau mendorong pertumbuhan tunas samping. Ini ada gambar, di mana gambar pertama ini gambar tumbuhan cabai tanpa dilakukan potong pucuk apikal, tidak dipetik pucuk atasnya. Sedangkan yang ini dengan dipotong pucuk apikal. Perbedaannya apa? Yaitu pada tanaman yang tidak dipotong pucuk apikal, cabang-cabangnya lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman yang dipotong pucuk apikal. Karena apa? Karena apabila pucuk apikalnya dipotong atau dipetik, maka hormon auksinnya kerja hormon auksinnya akan berkurang. Sedangkan kerja hormon sitokininnya akan optimal, yaitu bisa mendorong pertumbuhan tunas lateral, mempengaruhi pertumbuhan tunas samping sehingga lebih rimbun apabila yang dipotong pucuk apikalnya. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada hormon kalin. Hormon kalin ini merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ tumbuhan. Organ tumbuhan apa aja? Yaitu ada akar, batang, ada buah, daun, dan bunga. Itu organ pada tumbuhan. Kalin ini dibagi menjadi 4 macam kalin, yaitu ada rizokalin, memengaruhi pembentukan akar. Rizokalin ini berasal dari kata rizoma atau rhizoid. Rizoma artinya akar. Rizokalin mempengaruhi pertumbuhan atau pembentukan akar. Yang kedua ada kaulokalin, mempengaruhi pembentukan batang. Kaulokalin berasal dari kaula dan kalin. Kaula itu artinya batang, kalin artinya hormon kalin. Yang ketiga ada filokalin. Filokalin ini memengaruhi pembentukan daun. Filo ini artinya daun. Daun memengaruhi pembentukan daun. Selanjutnya ada antokalin. Antokalin berasal dari kata antos yang artinya bunga. Anto itu bunga, yang mempengaruhi pembentukan bunga. Antokalin memengaruhi pembentukan bunga. Selanjutnya ada asam traumalin ya. Trauma. Ada yang pernah trauma? Atau ini asam traumalin, hormon yang memengaruhi proses regenerasi sel jika terjadi kerusakan atau luka pada tumbuhan. Hormon yang memengaruhi proses regenerasi sel jika terjadi kerusakan atau luka pada tumbuhan ya. Kalau pada tumbuhan ini diregenerasi
dipengaruhi oleh asam traumalin untuk mempengaruhi proses regenerasi sel jika ada kerusakan jaringan atau luka pada tumbuhan. Kalau manusia apabila terjadi luka, yaitu ada peran dari sel darah pembeku. Kalau pada tumbuhan yaitu dengan asam traumalin. Yang selanjutnya ada etilen. Etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berwujud gas, dan etilen sendiri berfungsi dalam proses pematangan buah. Ya, dalam proses pematangan buah dalam wujud gas. Apabila kita ingin memeram buah yang masih matang, bisa diperam dengan disatukan dengan buah yang sudah matang. Karena apa? Karena buah yang sudah matang ini mengandung gas etilen, sehingga apabila disatukan dengan buah yang masih belum matang, ini akan mempercepat proses pematangan buah karena ada gas etilen. Selanjutnya ada asam absisat. Asam absisat ini merupakan hormon yang bekerja antagonis terhadap auksin dan giberalin, yaitu mendorong proses penuaan dan kerontokan daun. Selain itu, asam absisat juga mendorong terjadinya dormansi jika di lingkungan yang tidak menguntungkan, serta memengaruhi membuka atau menutupnya stomata. Jadi kalau asam absisat ini untuk penuaan, mempengaruhi proses penuaan dan kerontokan daun. Asam absisat bekerja antagonis terhadap auksin dan giberalin. Kalau auksin dan giberalin ini berperan dalam proses pertumbuhan. Kalau asam absisat ini berperan dalam proses penuaan dan kerontokan pada daun. Ya baiklah, sampai di sini dulu penjelasan atau pertemuan hari ini. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu ada dua. Yang pertama faktor luar yaitu meliputi suhu, pH atau keasaman tanah, cahaya, air, udara, nutrisi, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan faktor dalam yang mempengaruhi atau faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu meliputi gen dan hormon. Hormon sendiri terdiri dari hormon auksin, giberalin, sitokinin, kalin, asam traumalin, gas etilen, dan asam absisat. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.